Di bahasa Indonesia judulnya apa? Penginjilan dan kesaksian secara kelompok. Corporate itu kebalikan dari personal. Yang lalu kita tekankan tentang personal evangelism, kalau sekarang corporate. Jadi kita bersatu padu bikin evangelisasi dan witnessing. Baik, kalau sudah pelajari satu kata yang menjadi keyword dari pelajaran ini apa? Kita sudah pelajari metode, kita sudah pelajari strategi, kita sudah pelajari faktor. Sahabat ini tumpang tindih aspek daripada strategi penginjilan corporate. Jadi aspek. Next please. Di gereja bila mana ada program atau ada proyek yang sedang dilaksanakan, biasanya anggota gereja jatuh kepada 3 kelompok. Kelompok pertama, those who do not know what happened. Ada anggota tidak tahu apa yang sedang terjadi di gerejanya. Kelompok kedua, those who watch what is happening. Ada anggota yang menonton apa yang sedang terjadi. Yang ketiga, those who make things happen. Mereka yang make things happen, yang berinisiatif untuk mengadakan program. Dari 3 ini mana yang bagus? Nomor 3. Yang paling buruk sudah tahu apa? Tidak ditulis di situ. Ada nomor 4. Those who do not want things happen. Ada orang yang tidak mau program itu jalan. Jadi kalau ada proyek, ada anggota yang tidak tahu apa yang sedang terjadi karena dia tidak ada perhatian. Tapi ada orang yang hanya nonton apa ini yang sedang terjadi. Kita seharusnya di gereja jatuh ke dalam kategori yang ketiga, those who make things happen. Mayoritas di gereja biasanya jatuh di kelompok mana? 2. Betul. Umur yang kedua, nonton aja. Tahu apa yang terjadi, tapi dia hanya apa? Dia menonton. Hanya nonton. Dan biasanya kalau menonton cenderung untuk apa? Mengkritik. Jadi tugas pendeta adalah mendorong anggota make fun in the church. Sekarang diskusi aspek-aspek daripada church corporate strategy. Beberapa aspek tentang strategi penginjilan bersama. Kita terjemahkan saja bersama corporate. Yang pertama apa? Kerjasama. Bekerja sama, working together. Working together. Sudah perhatikan kalau Lakers main, yang paling menonjol sudah bisa ditebak siapa? Kobe. Seringkali mereka terlalu bergantung sama siapa? Kobe. Kalau dia lagi kebetulan lagi bagus, thank you. Itu bola tiap kali dia lempar 3 poin terus. 3 poin terus. Tapi ada waktunya Bad mood. nggak masuk gitu. Si Kobe lempar nggak masuk. Tapi ada tim yang tidak bergantung kepada satu orang, merata semuanya. Dan biasanya suka diadakan apa namanya? All Star. Kalau All Star bertanding, jago-jago timur dan barat nggak enak. Kurang kompak.
dan masing-masing mencari prestasi untuk dirinya sendiri. Nah, di gereja juga begitu, ibarat choir. Ada orang suaranya bagus, tapi kalau kor kedengeran suaranya apa? Menonjol sendiri, jadi nggak harmonis. Tapi ada orang yang kurang-kurang pintar menyanyi, tapi begitu dipimpin jadi bagus sekali. Jadi tidak bergantung kepada solo performance, harus merupakan apa? Teamwork. Working together itu prinsipnya ada di buku Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi pertanyaannya, apakah yang diajarkan oleh kata-kata Salomo di dalam ayat ini tentang working together? Nomor 1, the benefit of mutual help. Apa itu? Dan coba buka pelajaran hari Minggu, paragraf kedua. Ayat-ayat ini menggambarkan berbagai keuntungan dari kerjasama, dukungan, dan perhatian dalam segala situasi. Apa yang merupakan kebenaran bagi 2 atau 3 orang juga merupakan kebenaran untuk jemaat. Supaya berkat-berkat yang ditulis dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12 dapat dirasakan. Setiap orang diharuskan mengetahui kegiatan orang lain. Itu harus digarisbawahi. Each person must be aware of the activities of the others. Tiap anggota harus aware, harus tahu apa aktivitas daripada yang lain. Terus, jika satu pihak tidak mengetahui apa yang sedang dikerjakan atau direncanakan oleh pihak lain, bagaimanakah mereka mengetahui dukungan apa yang mereka sedang perlukan dan kapan diperlukan? Jika kita memikirkan hal ini sehubungan dengan kesaksian dan penginjilan di gereja kita, maka kembali kita melihat bahwa jika anggota tidak mengetahui apa yang sedang dikejemaat, maka mereka tidak akan dapat memberikan dukungan dan bantuan pada saat dibutuhkan. Sangat menyedihkan oleh karena tidak adanya dukungan. Mereka yang ada di garis depan dalam bersaksi dan menginjil terkadang merasa bahwa tidak ada yang memperdulikan pelayanan yang sangat penting. Ini padahal itu hanya karena anggota yang lain tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. nah itu dia. Those who do not know what is happening. Banyak yang mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di mana, di gereja mereka. Kemudian contoh daripada statement tadi, must be aware of the activities of others. Ayatnya dalam Kisah 16. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerima. Siapa ini Lydia? Dia adalah business woman. Bisnisnya apa? Kalau sekarang bisnisnya adalah garment.
garment business. Tadinya dia orang kafir, tapi kemudian dia menjadi apa yang disebut proselyte. Proselyte itu orang kafir yang tidak percaya Tuhan bertobat menjadi pengikut Judaisme. Jadi terima Tuhan. Lalu dia pindah dari Tiatira ke Filipi. Mungkin karena bisnisnya berkembang, dia mau supaya bisnisnya lebih maju lagi, pindah dia. Nah, di Filipi itu dia ketemu dengan siapa? Paulus. Dia bukan orang Kristen, dia orang kafir yang sudah memeluk agama Judaisme, proselyte. Waktu ketemu Paulus, dia bertobat lagi dari Judaisme jadi Kristen. Dan Lydia inilah salah satu mata rantai yang dipakai Tuhan untuk membuka gereja di Eropa. Tadinya gereja Kristen hanya di Asia, tapi dengan bertobatnya Lydia, maka sekarang Injil mulai menyeberang sampai ke Eropa. Sesudah Lydia, siapa lagi? Nah, kalau saya baca ayat 33, 34. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Jadi inilah yang menjadi nucleus member, anggota teras di Eropa, di Filipi. Lydia, saya percaya bukan dia sendiri yang bertobat. Banyak pegawai-pegawainya di dalam bisnis juga ikut bertobat. Kemudian ditambah dengan penjaga penjara dengan seisi rumah tangganya bertobat juga. Coba baca pelajaran hari Minggu paragraf yang berikutnya. Dan boleh sambung, Dan. Apa yang ada pada awalnya terlihat tidak memiliki hubungan dengan strategi bersaksi dan menginjil di gereja. Pada akhirnya terbukti sebagai hal yang penting dalam proses penginjilan. Mereka yang menyediakan makanan dan tempat tinggal bagi penginjil memiliki peran yang sama pentingnya dengan mereka yang menyambut orang banyak dalam program itu. Nah, Lydia ini orangnya kelihatan apa? Sangat hospitable. Hospitable bahasa Inggris. Kalau Alkitab bahasa Indonesia biasa menerjemahkannya apa? Suka memberi apa? Tumpangan. Inilah siapa? Lydia. Dia desak. Dia bukan cuma basa-basi, ayo mampir di rumah. Padahal hati, mudah-mudahan dia nggak mau. Nggak begitu. Dia desak. Ayo, mesti tinggal di mana? Tinggal di rumah. Dan menurut yang saya baca, rumahnya Lydia inilah yang menjadi house church di Filipi. Jadi Lydia tahu apa pekerjaan Paulus, penginjil, dan perlu disupport. Dia sediakan tumpangan, dia sediakan makanan, dan keperluan-keperluan lain dari evangelis yang traveling ini. Demikian juga siapa? Penjaga penjara itu akhirnya menjadi anggota di Filipi. Jadi working together adalah aspek yang pertama dari strategi penginjilan bersama. Yang kedua, itu pelajaran hari Senin.
apa? Menyusun rencana bersama. Planning together. Pelajaran hari Senin mengingatkan kepada kita apa fungsi church board yang paling penting. Banyak kali di banyak sidang, kalau church board kumpul sampai jam 12 malam, sampai jam 1, apa yang dibahas? Problem. Nah, malam hari ini saya ingin mengingatkan kepada saudara apa tugas utama daripada church board. Kalau saudara misalkan duduk di church board, ingat ini di halaman 124. Saya pegang church manual yang terbaru, yang sudah di-revise di edisi yang terakhir, bahwa tugas yang terutama dari majelis sidang adalah apa? Membuat planning dan fostering evangelism in all its phases. Jadi tugas majelis yang terutama adalah merencanakan strategi untuk mengadakan apa? Evangelisasi atau penginjilan. Itu dari halaman 124 sampai halaman 127. The board function and work. Jadi kalau sampai ada problema yang kelihatannya akan menyita waktu, maka jangan dibahas di board. Karena dikatakan di sini, the board should permit no other business to interfere with planning for evangelism. Jadi jangan ada bisnis lain yang interfere dengan planning for evangelism. Seandainya ada satu urusan yang sangat menyita waktu, maka board harus mengangkat komite untuk menyelesaikan masalah itu. Ini dia yang disebut ad hoc committee. Ad hoc committee itu bahasa Latin. Ad itu artinya for, hoc this, committee for this. Untuk satu masalah tertentu jangan dibahas di board dan mengambil waktu yang terlalu banyak. Karena tugas board yang pertama adalah mengatur planning dan strategi for evangelism. Coba Den, hari Senin. Seringkali pada waktu membuat rencana sehubungan dengan target dan strategi penginjilan, hanya sedikit orang yang terlibat. Kemudian pada saat rencana itu telah dibuat, kelompok kecil orang yang menyusun rencana itu mengalami kesulitan untuk melibatkan orang lain dalam tahap pelaksanaan. Adalah lebih mudah untuk melibatkan kelompok yang lebih besar dari sejak awal. Itulah sebabnya peraturan gereja Masih Advent hari ke-7 menuliskan bahwa perhatian utama dari majelis jemaat adalah pekerjaan merencanakan dan mendukung penginjilan di berbagai bidang. Nah, jadi jangan lupa tugas utama dari gereja adalah apa? Penginjilan. Masih ingat buku Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Ellen White? Halaman 9. Kisah Para Rasul halaman 9, buku Ellen White mengatakan bahwa the church is God's appointed agency for salvation. Gereja itu adalah agen yang ditunjuk Tuhan untuk apa? Memberikan keselamatan. Seperti perusahaan minyak. Perusahaan minyak di Indonesia, di Amerika strateginya sama. Mereka bikin outletnya banyak di persimpangan-persimpangan jalan, dan tidak perlu yang gede-gede, tidak perlu tanah 2 hektar lalu bikin
gas station. Kecil-kecil tapi apa? Di mana-mana. Rencana Tuhan kira-kira demikian. Jadi gereja didirikan untuk menjadi agen yang ditunjuk Tuhan untuk memberitakan keselamatan. Sudah mungkin pernah dengar cerita ada 3 gereja yang berdekatan lokasinya. Gereja Metodis, gereja Advent, dan gereja Katolik. Jadi bertahun-tahun mereka bergereja di tempat masing-masing. Jadi satu kali pendeta Metodis ini dia pikir bagaimana kalau bikin rapat ya dengan Advent dan Katolik. Akhirnya terkumpul mereka bertiga, pendeta Advent, pendeta Metodis, dan pendeta Katolik, imam Katolik. Pendeta Metodis katakan, bagaimana kalau kita dorong anggota bikin KKR? Oh bagus. Nanti 3 bulan dari sekarang kita duduk lagi untuk berikan laporan. Setelah 3 bulan lewat, kumpul lagi yang bertiga ini, Advent, Metodis, dan Katolik. Metodis pertama kasih laporan. Dia bilang, praise the Lord. By His grace, during the past 3 months, through revival meetings, we were able to baptize 15 members. Metodis bilang 15 jiwa dibaptis. Kedua Advent. Advent bilang praise the Lord. We also baptize 20 members. Sudah berapa itu? Nah, gereja Katolik kan tidak pernah bikin KKR, dia bikin yang lain. Praise the Lord. During the past 3 months, we were able to get rid 35 troublemakers from our church. Pertolongan Tuhan kita sanggup get rid 35 anggota. Itu yang 15 masuk di Metodis, 20 sudah. Nah, saudara-saudara dengarkan. Kalau gereja saudara is able to get rid of 20 troublemakers, itu belum kena di tujuannya. Kita harus, gereja harus apa? Harus menarik jiwa. Sesuai katakan, walaupun ditujukan kepada Departemen Sekolah Sahabat, tapi apply kepada gereja secara keseluruhan. Sesuai di dalam buku Counsel to Sabbath School Work mengatakan, sekolah Sahabat, walaupun organisasinya rapi, programnya menarik, alat peraganya cukup, tapi kalau tidak menarik jiwa, it is a failure. Itu statement keras. Organisasinya rapi, alat peraganya lengkap, acaranya menarik, tapi kalau tidak menarik jiwa, itu adalah kegagalan. Begitu juga gereja. Prinsipnya sama. Jadi gereja didirikan untuk menjadi agen keselamatan, organize for service. Dan itulah harus menjadi obsesi, bukan cuma church board, tapi kita semua. Jadi kalau dulu di zaman para rasul, gereja itu power oriented, maka oleh Roh Kudus punya kuasa, tiap hari jumlah anggota bertambah. Itu kalau saudara baca buku Kisah berulang kali, bukan tiap minggu, tiap hari bertambah, karena gerejanya power oriented. Nah, kita sekarang umumnya gereja problem oriented. Coba lihat yang dibahas di majelis apa? Problem. Ngumpul sampai tengah malam hanya untuk membahas apa? Problem. Padahal di sini kasih ingat, itu bukan tugas church board. Tugas church board yang utama adalah mengatur strategi evangelisasi. Halaman 124 ya. Iya, sampai 127. Sampai 127. Nah, kalau tidak ada planning,
Kalau planning inadequate, apa inadequate? Tidak cukup planning, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah 1 Korintus 14 ayat 40. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Di 1 Korintus 14 tadi dikatakan perlunya mengadakan apa? Rencana. Apakah yang dianjurkan oleh ayat ini? Apakah yang dikemukakan oleh ayat ini tentang result kalau kurang rencana? Satu Korintus 14 ayat 40 disebutkan apa? Adil dan sopan. Let all things be done decently and in order. Kalau bahasa Indonesia apa? Segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Mundur ke ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Jadi Tuhan kita bukan Tuhan yang semerawut. Tuhan yang bekerja memakai apa? Aturan, perencanaan ya. Masih ingat perumpamaan Yesus di buku Lukas? Ada orang katakan, pendeknya yang penting iman. Maju dengan iman. Itu betul. Tapi Yesus memberikan pelajaran pada kita pentingnya perencanaan. Coba buka Lukas 14, itu nanti saudara isi ya. Lukas 14 mulai ayat 25 atau ayat 28. Yang boleh diketik Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara buat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi kalau seorang mau membangun menara harus pakai apa? Anggaran. Anggaran. Kalau istilah modernnya apa, San? Budgeting atau yang lebih luas dari itu apa? Kalau kita mau bikin satu proyek, kita harus pakai apa? Proposal. Kalau istilah kerennya feasibility study. Feasibility study ini sudah termasuk semuanya. Proposalnya berapa lama, anggarannya, siapa yang melakukannya, itu sudah termasuk. Jadi Yesus, orang yang paling beriman sekalipun, mengatakan kalau orang mau bangun menara, dia mesti apa? Jangan main asal bangun aja, duduk dulu dan mengadakan apa? Perhitungan. San, baca terus. Sebab siapakah di antara kamu yang mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan, supaya jikalau ia meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. 30. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Jadi menjadi bahan apa? Bahan ejekan. Jadi kalau mau bangun menara, duduk dulu, bikin feasibility study, sanggup atau tidak, berapa budgetnya, dari mana sumber uangnya. Jadi mesti pakai apa? Perencanaan. Ini berlaku untuk pekerjaan di gereja. Kita harus duduk dan bikin apa? Rencana.
Lalu perumpamaan yang sejajar dengan itu sambung San. Atau raja manakah yang kalah mau pergi berperang melawan raja lain? Terus Tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatangkannya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim. Dan Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat pendamaian. oke, jadi kalau orang mau pergi berperang jangan langsung apa? Maju pakai iman, jangan. Mesti duduk dulu, ukur berapa besar kekuatan apa? Musuh. Yang bicara ini adalah Yesus sendiri. Jadi di sidang juga apakah mau bangun gereja, apakah mau bikin ceramah, kita harus duduk untuk bikin apa? Planning. Nah, planning inilah kita bahas di mana? Pertama-tama dibawa, baru dibawa ke. Jadi harus ada planning together. Working together perlu, tapi harus didahului dengan apa? Planning together. Itu aspek dari strategi penginjilan bersama. Baik, kita masuk di bagian kedua, Heng. Ini terdapat di pelajaran hari Selasa. Working in teams atau teamwork. Matius 10 ayat 2 sampai 4, Markus 3, Lukas 6 ayat 12 sampai 12 diberikan di sini. Pertanyaannya, pelajaran apakah yang kita bisa ambil dari daftar ayat-ayat ini? Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Pertanyaannya, what simple lesson can we learn from this list? Tadi Santi bacakan ayat-ayat Matius 10 ayat 24, isinya tentang apa? 12. Pelajaran dari sini apa? List yang pertama Matius 10 ayat 2 sampai 4. Itu adalah daftar dari apa? Pelajaran apa yang bisa diambil dari pemilihan murid-murid ini? Orang biasa gitu. Nah, pertama-tama, kalau sudah pelajari komposisi yang 12 ini, orangnya bagaimana, Melvin? Penangkap ikan. Orang biasa. Orang yang apa? Yang biasa. Jadi tidak perlu nunggu mesti ada orang yang genius, yang sangat kaya. Jangan. Mulai dengan yang apa? Yang sederhana. Kalau mau lihat Matius itu siapa ya? Pemungut cukai. Dan di mata orang Yahudi pemungut cukai kasta yang paling hina, karena mereka bekerja untuk siapa? Untuk kerajaan Roma yang menjajah mereka. Jadi kalau sekarang istilahnya antek-antek penjajah, itu dianggap pengkhianat. Tapi ada Simon apa? Simon the Zealot itu siapa? Itu Simon the Zealot itu anti Roma. Yang satu bekerja untuk Roma, yang satu anti Roma. Dan Simon the Zealot itu kalau dibuka jubahnya, di pinggangnya ada apa? Kemana saja dia pergi selalu bawa apa? Pedang.
Kalau istilah sekarang apa? Hel? Pesta. Freedom fighter. Kalau di Pakistan tuh mujahidin. Freedom fighter, anti penjajah. Tapi sekarang ketemu di mana? Di kaki Yesus. Itu kalau bukan karena Yesus, kalau Matius ketemu Simon de Sales di tempat sepi, habis Matius. Tapi begitulah, dipanggil mereka ini. Dan dikirim, setelah dilatih, dikirim bagaimana? Dikirim dua-dua. Dan hasilnya menakjubkan. Apalagi kalau saudara baca buku Kisah Para Rasul. Petrus yang tadinya hanya nelayan, tidak mempunyai formal education, dan orang-orang tahu bahwa murid Yesus itu, apa katanya? Uneducated. Tetapi mereka tahu they had been with Jesus. Itu rahasianya. They had been with Jesus. Makanya waktu mereka ngabar Injil, musuh-musuhnya sendiri katakan, inilah orang-orang yang turn the world upside down. Bayangkan nelayan-nelayan tapi bisa membongkar balikan bumi ini. Paman Nurung, Markus 3. Kedua belas orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, dan Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Dia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Baik, kalau di bahasa Inggris, Jesus called to him. Jadi Yesus panggil, that they might be with him, supaya mereka itu bisa bersama-sama dengan Yesus. Sesudah itu, selang beberapa waktu baru, and Jesus sent them out to preach. Jadi dipanggil, tidak terus diutus. Dipanggil, lalu tinggal dulu bersama dengan Yesus. Di situ dapat briefing, dapat pengarahan. Baru sudah itu diapain? Diutus. Dan diutusnya berapa? Dua-dua. Kembali kepada prinsip two is better than one. Dan inilah yang ditiru oleh gereja Mormon. Inilah yang merupakan ujung tombak dari gereja Mormon. Nah, kalau sudah pelajari program Mormon ini memang hebat, kita harus akui. Jadi anak-anak muda itu ditantang untuk memberikan 2 tahun sukarela untuk Tuhan. Begitu anak muda itu sign up, dimasukkan di asrama. Di situ digembleng, dikasih doktrin, dikasih strategi penginjilan. Lalu yang hebat, mereka apa? Terjun. Setelah pergi ke Bogor, ada Mormon di Bogor. Pergi ke Cianjur, di Cianjur ada. Kami ke Filipina, di Filipina juga banyak. Di mana-mana. Di sini banyaknya di library. Nah, inilah yang di gereja Advent dijalankan dalam bentuk 1000 missionary movement. Jadi Alkitab memberikan blueprint,
Mormon menjalankannya dan kita mengikut juga. Dua-dua dikirim supaya bisa saling menguatkan. Kemudian working in team ini ada every person does his part. Itu salah tuh, every person does his part. Tiap orang melakukan bagiannya masing-masing. Menurut apa? Menurut karunia rohani yang ada padanya. Itu sudah kita pelajari tentang spiritual gifts. Dan di gereja ada yang berperan di atas mimbar, tapi ada juga yang berperan di belakang layar. Tapi masing-masing sangat apa? Sangat penting. Umumnya anggota suka di mana? Di depan. Di depan. Maunya visible, kelihatan wajahnya, kedengaran suaranya. Ya banyak orang maunya kasih pengumuman, asal dikasih waktu untuk pengumuman dia sudah apa? Sudah senang. Kadang-kadang ada sidang pengumumannya beda-beda orangnya, ada 5 orang, semuanya kasih pengumuman. Tiap departemen. Padahal kalau baca buku peraturan sidang, kalau gereja sudah punya buletin, pengumuman tidak perlu lagi, kecuali sangat-sangat penting. Ini sudah ada di buletin, masih apa? Masih dibaca. Dan tiap departemen yang umumkan kepala departemen. Jadi lama akhirnya acara gereja. Jadi kalau sudah pelajari di pelajaran sekolah sahabat kita, every person does his part. Ada yang memang by nature jenis apa pekerjaannya, ada orang yang memang mesti tampil di mimbar. Tapi jangan lupa ada juga orang yang bekerja di mana? Belakang layar. Di belakang layar. Dua-duanya sangat apa? Penting. Sangat penting. El masih ingat palm organ? Dulu ada pemain organ yang kenamaan. Tapi waktu itu organ harus dipompa. Jadi ada orang di belakang pompa sampai berkeringat. Yang main di depan layar, wah, tiap kali selesai orang tepuk tangan. Tapi yang pompa pun tidak pernah. Jadi dia pikir ini sudah bertahun-tahun dia terus yang ditonton. Saya sampai berkeringat mompa, nggak ada penghargaan. Satu kali dalam satu performance dia nggak pompa. Jadi waktu main tiba-tiba hilang suaranya. Sejak itu si pemain tahu, begitu selesai dia main, selain begini, dia begini. Hanya orang yang di belakang layar juga mesti dikasih apa? Penghargaan. Dia semangat untuk apa? Pompa lagi. Di gereja juga begitu. Ada orang yang kelihatan, suaranya terdengar, wajahnya kelihatan. Tapi jangan lupa ada yang tidak kelihatan. Tapi tanpa dia bisa repot itu apa? Jadi pelajarannya adalah every person does his part. Yang kecil pun harus diperhatikan, harus diberikan kredit, harus diberikan penghargaan. Working in team. Yang terakhir, the need for corporate unity.
Lalu tiap gereja harus punya apa? Goal. Dulu ada manajemen yang disebut MBO. Apa itu? Management by Objective. Jadi gereja saudara harus punya apa? Specific goal. Apa goal sidang saudara? Dan kalau mencanangkan goal harus measurable. Jangan mengatakan goal dari gereja saya adalah supaya tiap anggota meningkatkan kerohaniannya. Itu tidak bisa diukur itu. Meningkatkan kerohaniannya. Apa itu maksudnya? Goal itu harus bisa diukur. Harus bisa dilihat apakah tercapai atau tidak. Ada gereja yang mempunyai goal akhir tahun jumlah perpuluhan 1,5 kali lipat tahun lalu. Nanti akhir tahun bendahara hitung kelihatan lebih atau kurang atau sama, tapi harus measurable, harus bisa diukur. Tahun ini gereja kami punya goal membaptiskan 10 jiwa. Di Amerika kalau bisa menghasilkan 10 jiwa setahun sudah bagus. Tapi kalau di Manado beratus-ratus. Jadi spesifik goal harus apa? Harus dicanangkan oleh tiap gereja. Perlu atau tidak goal ini? Sangat perlu. Ada orang yang sangat anti kepada numbers, mengkritik selalu. Wah, katanya ini namanya number games, main angka-angka. Tidak perlu kita main angka-angka, yang penting kita kerja. Tapi kalau baca buku kisah maka hari itu jumlah anggota yang ditarik berapa jumlahnya? 3.000. Tidak lama kemudian yang 3.000 bertambah menjadi 5.000 dan tiap hari jumlahnya selalu bertambah. There is nothing wrong with numbers. Cuma harus diakui juga bahwa kita ini orang Advent profesional menarik jiwa, tapi amatir memelihara jiwa. Sehingga pada suatu waktu dibikin pemutihan. Ternyata jumlah anggota yang ada di buku tidak sesuai dengan yang ada tiap sahabat. Kadang-kadang harus dibersihkan itu buku. Itu bisa saja terjadi, tapi itu tidak membuat kita untuk get rid of goal. Goal itu sangat perlu. Lalu buku sekolah sahabat kita memberikan beberapa key areas to consider. Kalau bikin goal ada berapa? 4 hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah apa? Yang pertama, coba Hel buka pelajaran terakhir hari Jumat, Hel. Hari Jumat sudah dapat? Sudah. Ya, baca Dari atas. ya dari atas. Baik secara gereja maupun dalam kelompok pelayanan yang lebih kecil, kita harus memastikan bahwa setiap tujuan, kesaksian, dan penginjilan haruslah realistis. Harus apa? Realistis. Jangan terlalu membumbung. Harus realistis. Hal-hal berikut perlu dipertimbangkan.
Apa yang pertama? Dapat dijangkau. Secara Keuangan memainkan peranan penting dalam berbagai strategi gereja saat ini. Pertimbangkanlah biaya iklan, transportasi, sumber daya, ongkos kirim, biaya sewa ruangan, konsumsi. Ini adalah sebagian kecil pengeluaran yang sering kita temukan dalam kegiatan penginjilan. jadi yang pertama apa? Dapat dijangkau. Affordable. Artinya kita sanggup untuk membiayainya. Jangan bikin yang muluk-muluk, akhirnya kita berutang. Jangan. Yang kedua apa? Dapat dikerjakan. Apakah tujuan ini mungkin dicapai? Yang ganti itu B, achievable. Be achievable. Yang ketiga dapat dipertahankan. sustainable. Apa maksudnya sustainable? Baca. Oh, sorry. Dapat dipertahankan jika pelayanan kesaksian dan penginjilan itu sukses. Sudah tentu hal itu perlu dilaksanakan lagi pada kesempatan berikut. Mungkin saja pelayanan Anda menjadi bagian dari strategi yang berkelanjutan. Dalam hal ini, Anda harus tetap melihat ke depan supaya dapat mengorganisir apa yang diperlukan untuk mempertahankan pelayanan itu. Ya, jadi yang ketiga apa? Sustainable. Dapat dipertahankan. Terus dapat dievaluasi. Nah, dapat dievaluasi. Pastikan bahwa Anda dapat mengevaluasi segala pelayanan, personil, keuangan, pelatihan, hasil pencapaian, dan masih banyak lagi. Untuk pelayanan yang berkelanjutan, evaluasi yang jelas dan teratur harus dipersiapkan. Perlu juga diperhatikan bagaimana kegiatan ini dapat memberikan kontribusi pada rencana strategis gereja secara keseluruhan untuk penginjilan. Jadi ada 4 hal yang harus dipertimbangkannya: affordable, achievable, sustainable, able to be evaluated. Itu bisa diukur. Kalau bikin tujuan harus yang bisa diukur hasilnya. Jadi inilah teori-teori yang dikemukakan pada kita. In conclusion, work or fight. Kalau gereja anggotanya tidak dituntun untuk bekerja, biasanya apa? Mereka cari pekerjaan sendiri. Dan pekerjaan sendiri apa? Fight. Ini yang dikatakan di dalam pelajaran kita. Mengapakah gereja-gereja yang sibuk berkelahi rarely do outreach? Ya karena sibuk berkelahi, tidak ada waktu untuk apa? Untuk menginjil. Makanya pendeta harus memberikan pekerjaan kepada anggota dalam hal penginjilan ini. The best gift yang bisa diberikan oleh pendeta kepada anggota bukan khotbah yang baik. Itu tentu perlu, tapi that is not the best. Yang the best adalah pelatihan. Berikan assignment kepada anggota untuk bekerja. Kalau anggota sibuk bekerja ngabar Injil, tidak ada waktu untuk apa? Fight. Tapi kalau tidak bekerja, nah disitulah gereja sibuk untuk apa? Fight. Itu terdapat dalam pelajaran terakhir, discussion question. Work or fight. Yang kedua, all members to be involved in evangelism.
Ini sudah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran terdahulu. Hanya mengingatkan bahwa pekerjaan untuk mengabarkan Injil adalah pekerjaan semua anggota, bukan hanya pekerjaan siapa? Pendeta. Lalu yang ketiga, ini juga merupakan ulangan. Saat Anda merenungkan kutipan berikut, pikirkanlah gereja Anda. Sejauh manakah anggota jemaat di gerejamu terlibat dalam tim penginjilan dan kesaksian? Ini untuk direnungkan. Peran apakah yang Anda dapat mainkan dalam mengorganisir pelatihan tim kerja? Apakah sikap Anda secara pribadi mengenai bekerja dalam tim? Ketika bekerja di mana sudah ada beberapa orang yang beriman, pertama-tama, pendeta tidak perlu berusaha terlalu banyak untuk mempertobatkan orang yang tidak percaya. Baca ulang. Ketika bekerja di mana sudah ada beberapa orang yang beriman, pertama-tama, pendeta tidak perlu berusaha terlalu banyak untuk mempertobatkan orang yang tidak percaya. Sebaliknya, ia melatih para anggota gereja untuk kerjasama. Jadi pekerjaan pendeta yang pertama adalah apa? Train, bukan convert unbeliever, tapi training. Ini statement dari siapa? Referensinya Pelayanan Injil halaman 174. Oke, jadi normal. Kalau bahasa Inggrisnya Gospel Workers halaman 196. Bahasa Indonesia halaman berapa? Halaman 174. 174. Pastors role adalah memberikan apa? Memberikan training. Baik, itulah intisari dari pelajaran yang ketujuh